Calon anggota legislatif berusia muda bakal meramaikan pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Mereka sengaja disodorkan elit partai demi mendulang suara dari pemilih pemula. Lantas apa yang bisa ditawarkan oleh caleg muda untuk memikat pemilih yang sulit digoda? Merujuk data Komisi Pemilihan Umum, setidaknya ada sekitar 32% calon anggota legislatif yang berasal dari kalangan anak muda. Caleg dari generasi Z merujuk pada politisi muda yang berusia 21 hingga 30 tahun yang berjumlah 1.507 orang. Sedangkan 1.757 bacalek dari generasi Y atau milenial dengan rentang usia 31 sampai 40 tahun. Keterlibatan kaum muda dalam politik aktif berpotensi membuka peluang lahirnya gagasan-gagasan baru dengan idealisme yang kuat. Mereka dinilai mampu merebut simpati publik lewat cara-cara yang tak biasa. Kita sebenarnya nyari tokoh yang punya pikiran muda, memahami realitas hidup anak muda yang dari hari ke hari tidak bisa lepas dari digital. Tentu tema-tema itu yang masuk. Bukan tema-tema tentang politik aliran, bukan tema-tema tentang benturan ideologi masa lalu, bukan. Tetapi bagaimana dia bisa menyelesaikan misal persoalan keseharian tentang setelah kuliah dia harus bekerja di mana, setelah SMA dia butuh ruang kreasi, ruang bermain, ruang beraktualisasi diri. Apakah negara menyiapkan itu semua? Nah ini sebenarnya yang membedakan antara politisi muda dan politisi yang tidak. Dan politisi yang senior yang tidak lahir dari zaman digital. Nah, tawaran-tawaran kampanye, tawaran-tawaran program model sekarang itu lebih masuk daripada jualan ayat, lebih masuk daripada jualan politik identitas. Kiprah politisi muda memang sangat dinantikan dan diharapkan bisa membawa angin segar di tengah kesemrawutan dunia politik di tanah air. Dalam konteks ini, kaum muda dinilai memiliki daya tawar perubahan yang besar dan masih minim dari pengaruh aliran ideologi. Milenial ini pertama dia steril dari politik aliran. Kedua rata-rata mereka apolitis. Ketiga mereka tidak berideologi dalam tanda kutip. Artinya ini sebagai target audiens, target pasar pemilu, dia belum ada yang mengendalikan. Beda dengan misalnya kekuatan ormas tertentu, pasti dia akan terklaster oleh politik aliran atau pada generasi-generasi sebelumnya, generasi generasi Z, apalagi generasi baby boomer, mereka pasti udah punya patron klien politik tertentu. PSI, Perindo dan PKB menjadi 3 partai yang terbanyak mengusung caleg dari generasi muda. 3 partai ini mengajukan lebih dari 30% caleg untuk generasi Z dan generasi milenial. Sementara Golkar, PDI Perjuangan dan Gerindra tercatat paling sedikit mengajukan caleg dari generasi belia. Lalu bagaimana reaksi kaum milenial dan generasi Z terhadap gelombang invasi politisi muda di Senayan? Mungkin dengan adanya calon legislatif yang milenial, mungkin dia bisa lebih mengerti kita gitu. Gen Z lebih mengerti apa pola pikir kita sebagai anak muda gitu. Karena kalau misalnya mungkin kalau yang sudah berumur gitu mereka
pola pikirnya berbeda gitu sama kita yang mungkin udah kemakan sama teknologi dan lain sebagainya. Karena mungkin ada yang bilang, oh kalau misalnya orang-orang tua agak kolot atau gimana gitu. Cuman kalau anak muda, oh mungkin nanti mereka bisa lebih mengerti suara-suara kita gitu. Harapan saya sih yang penting terbaik ya, ntar untuk siapapun nanti gitu. Terus untuk kalau calon legislatif sendiri, saya berharap sih entah itu dia nanti memang mau dari golongan tua atau misalnya nanti golongan milenial, itu insya Allah saya tetap terima, yang penting terbaik untuk negara kita gitu. Pastinya harus ada generasi selanjutnya untuk melanjutkan generasi-generasi yang sebelumnya. Apalagi kita dianggap sebagai agen perubahan gitu. Jadi menurut saya wajar-wajar saja gitu kalau misalnya ada generasi-generasi muda yang maju sebagai caleg, karena mungkin mereka punya yang namanya kayak ya tujuan gitu untuk merubah dan memperbarui namanya apa ya, kayak Indonesia gitu, untuk memperbarui Indonesia gitu. Memanfaatkan keunggulan teknologi menjadi rahasia kesuksesan bagi caleg muda dalam menjalankan kampanye politik mereka. Mobilisasi gagasan melalui media sosial menjadi senjata utama. Pilihan-pilihan generasi yang lahir seperti ini, lahir dari generasi digital, generasi Z, generasi milenial ini pasti punya pertimbangan yang berbeda dengan generasi saya, apalagi yang lebih tua dari saya. Termasuk persepsi tentang kepemimpinan, persepsi tentang pemilu, persepsi tentang pilpres. Tema-tema kolonial, katakanlah begitu, itu jelas tidak masuk dalam konteks kognisinya anak-anak generasi milenial. Ini penghadapan yang paling kontras adalah kolonial versus milenial itu. Caleg muda memang menjadi salah satu faktor krusial perebut suara. Pertanyaannya, mampukah mereka memikat hati pemilih muda yang sulit digoda?